kalau gambaran urusan dunia itu lebih mudah untuk kita cerna daripada urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu kurang semangat. Tadi kan disebutkan Ustaz, orang kalau khusyuk dibentengi daripada pekerjaan mungkar dan keji. Orang kalau khusyuk maka dia akan kabul hajatnya. Orang kalau khusyuk, itu kalau disebutkan terkait dengan urusan-urusan yang batiniyah, yang maknawi, yang urusan-urusan akhirat bermanfaatnya, itu kurang menarik. Tapi kalau sudah disebutkan, misalnya diumumkan, siapa saja di antara kalian yang nanti sholat duhur dalam keadaan khusyuk, maka masing-masing yang melaksanakannya dengan cara khusyuk akan dapat uang 5 juta. Berusaha apa tidak? Berusaha. Jadi bayangkan bahwasanya semua yang kalian inginkan terkait dengan anugerah Allah Ta'ala itu lebih daripada uang 5 juta. Uang 5 juta itu habis. Tapi anugerah Allah itu nggak ada habis-habisnya. Bermanfaat untuk waktu yang lama dan abadi bahkan. Tapi kita karena diselimuti oleh hawa nafsu, maka kita harus iming-imingi diri kita, nafsu kita ini, supaya kita bisa menerapkan sholat yang khusyuk dengan iming-imingan dunia. Makanya banyak di antara mereka itu kemudian mengajarkan kita dengan ajaran-ajaran adat istiadat yang sebetulnya itu untuk Allah, untuk akhirat abadi, untuk kehidupan yang abadi nanti, bukan sekarang kita menghasilkannya, tapi supaya memotivasi mereka yang kurang imannya, maka kemudian dimotivasi dengan adat istiadat, sehingga dikatakan awas ya, perawan itu jangan di depan pintu, nggak boleh, nanti apa, lama datang jodohnya. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya. Jadi itu kaitannya itu dengan takdirnya Allah. Kalau Allah takdirkan kapan datang jodohnya, ya datang saja. Tapi kalau nggak datang jodohnya, ya nggak bakal datang gitu. Ya kan? Tapi kenapa orang tua kita mengajarkan seperti itu? Supaya kita tidak berada di depan pintu, karena itu nggak pantas gitu. Kayak orang yang gatel aja pengen kawin gitu. Nanti nggak? Ada orang menyapu setelah sholat isya, itu kan hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Apa nggak ada kerjaan lain apa? Habis sholat isya itu langsung tidur aja untuk persiapan bangun malam. Ini enggak, malah bersih-bersih. Bersih-bersih pagi. Lakukan yang bermanfaat, itu maksudnya. Agama itu mengajarkan seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan agama, maka kurang menarik. Dikatakan orang kalau nyapu setelah sholat isya bikin orang fakir. Akhirnya takut dia gitu. Padahal nggak ada kaitannya. Apa kaitannya nyapu dengan fakiran? Gitu loh. Jadi kita itu dalam mendidik, dalam mengajar, kita harus seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan, mendatangkan suatu contoh yang mudah dicerna oleh kita. Dan kita itu siapa? Kita itu yang masih terselubung dengan nafsu. Sehingga kalau semua kita itu diiming-imingi dengan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, maka semangat kita. Tapi kalau bukan yang menjadi keinginan nafsu, si nafsu ini tidak menyentuhnya, tidak merasakannya, maka sulit untuk kita menerapkannya. Oleh karena itu maka kita sendiri untuk mendidik diri kita, ataupun kita ingin mendidik anak kita, atau mendidik murid kita, maka kita harus kita kasih iming-iming dengan yang ada kaitannya dengan hawa nafsu itu. Supaya apa? Supaya berhasil. Itu untuk pertama kali seperti itu. Nanti lama-kelamaan setelah kita itu berusaha seperti itu, kemudian kita terbiasa seperti itu, kemudian kita akan menjadi senang dengan hal yang semacam itu.